Cerita berlanjut di mana Jong Beom yang merupakan rank 4 SMA Ilgyong mengumpulkan semua anak-anak beserta Kang Wok. Setelah semuanya berkumpul, Jong Beom menanyakan mengapa hanya beberapa murid yang berkumpul karena Song Hyun dan juga si kembar judo tidak ada. Kang Wok menjelaskan kalau Song Hyun berobat ke rumah sakit setelah makan babi pedas di kantin, sedangkan si kembar judo dirawat di rumah sakit karena kebakaran. Tentunya jawaban tersebut tidak diterima oleh Jong Beom yang mengira kalau Kang Wok ini sedang bercanda dengannya dan dia langsung memukulnya. Jong Beom meminta Kang Wok berkata sejujurnya jika tidak ingin dihajar lebih keras lagi. Bagi Jong Beom, dia merasa kalau Kang Wok ini jadi lancang karena tidak pernah lagi dihajar olehnya, sehingga dia berniat untuk memukul Kang Wok lagi. Tapi di saat sebelum pukulan Jong Beom ini mendarat, Kang Wok langsung menyebutkan murid pindahan bahwa murid itulah yang menghajar Song Hyun dan juga si kembar judo, serta tak ketinggalan Hyun Woo dari SMA Cheongil juga dilarikan ke rumah sakit sebab ulah dari murid pindahan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jong Beom pun tersenyum dan menanyakan ada di mana murid pindahan tersebut sekarang. Berpindah ke kelas di mana Minah masih memperhatikan video Doyul yang direkamnya dan memang menyukai wajah tampan si Doyul ini. Di video tersebut, Doyul menyadari kalau dirinya direkam dan mengambil handphone Minah. Di saat itu, Minah mendengar pendaftaran sebagai anggota klub penggemar film dan berniat untuk bergabung dalam klub tersebut. Tapi bukan hanya dia saja, melainkan banyak siswa yang ternyata mempunyai minat yang sama. Hal itu tentunya membuat Minah tak terima karena klub tersebut tidak cocok diisi oleh para kutu buku, tetapi lebih cocok diisi oleh gadis cantik sepertinya dan juga pria tampan seperti Doyul. Sedangkan di taman, Doyul sedang bersama dengan si kacamata, yang mana Doyul sangat penasaran dan ingin mencari tahu soal Seol Minah. Alasannya Doyul ini curiga apakah Minah ini dikirim oleh ayahnya untuk memata-matai dirinya, karena si Doyul ini tidak pernah melihat Minah di Black Hat. Setelah itu si kacamata menanyakan klub apa yang akan diikuti oleh Doyul. Dan yang membuatnya terkejut, ternyata Doyul ini mengikuti klub penggemar anime. Karena hanya itu saja yang ada di sekolah, ucap Doyul. Bagi kacamata, orang tampan seperti Doyul sangatlah tidak cocok masuk ke klub itu. Karena klub tersebut adalah tempat suci serta tempat berlindung bagi para wibu. Di seberang mereka terlihat Kang Wok bersama Jong Beom yang menunjuk ke arah mereka. Kalau orang itulah yang menyebabkan si kembar judo kebakaran. Tidak usah membahas kebakaran, dasar bodoh, ucap Jong Beom yang kesal. Jong Beom akhirnya mengetahui bahwa Doyul lah orang yang tergila-gila dengan babi tumis tersebut. Jong Beom bersama dengan anak-anak buahnya pun berjalan ke arah Doyul. Tiba-tiba Doyul di saat itu juga bangkit dari kursinya dan dia berlari kencang ke arah Jong Beom dan juga anak buahnya. Tentunya hal tersebut membuat Kang Wok terkejut karena merasa Doyul ini sudah gila, berani maju dan menyerang mereka setelah melihat mereka semua mendatangi Doyul. Begitu juga dengan Jong Beom yang merasa kagum karena Doyul tidak basa-basi dan terlihat sangat pemberani. Jong Beom langsung memasang kuda-kudanya dan melakukan strike jab, tapi bisa dihindari dengan mudah oleh Doyul. Begitu pula dengan serangan kedua yang dengan mudah dihindari oleh Doyul karena dia berguling dan lanjut berlari melewati si Jong Beom. Di arah depan ada Minah yang bersama temannya membicarakan kalau dia yakin Doyul akan masuk klub penggemar film sama sepertinya. Minah langsung terkejut di saat Doyul sudah berada di depan matanya. Kini Doyul menyudutkan Minah ke tembok dan bertanya siapa sebenarnya Minah dan mengapa selalu membuat Doyul ini kesal. Begitu pula apakah alasan Minah selalu mengumpulkan poster Doyul karena disuruh oleh ayahnya Doyul. Tentunya wajah Minah ini langsung merah sebab perlakuan dari Doyul tersebut. Di sisi lain, Jong Beom merasa terkejut karena tinjunya tadi bisa dihindari oleh Doyul dan dia langsung merasa kesal berlari untuk menyerang Doyul kembali. Di saat Jong Beom ingin menginjak Doyul, refleks Doyul ini sangatlah luar biasa karena dia mampu membalikan badannya bersama Minah ke sisi lain sehingga tidak terkena serangan dari Jong Beom barusan. Di tengah-tengah Jong Beom yang terus memakinya, Doyul jadi heran ada apa dengan si botak gila ini yang terus mengganggunya.
Doyul berkata seharusnya Jong Beom pergi karena jika tidak, Doyul tidak akan melepaskan si botak itu. Tanpa basa-basi, Jong Beom langsung menyerang Doyul dengan tinjunya beserta gerakan boxing lainnya. Tapi semua mampu dihindari oleh Doyul. Di satu momen, di saat Doyul ingin menyerang Jong Beom, tiba-tiba perkelahian mereka terhenti sebab diketahui oleh guru pengawas. Pak Wang sebagai guru pengawas langsung menyuruh mereka mendekat dan bertanya mengapa anak SMA lain datang ke SMA Sumon. Jong Beom berkata kalau Doyul hari ini beruntung karena Pak Wang selalu datang di saat Jong Beom akan menghancurkan semuanya dan berkata akan menjumpai Doyul sepulang sekolah. Lalu Jong Beom menyalakan rokoknya dan pergi bersama anak-anak buahnya. Tapi yang tak disangka-sangka, Doyul ini malah menghantam kepala Jong Beom dari belakang dengan sikunya, membuat semua orang terkejut melihat tingkah gila Doyul barusan. Bacotmu banyak juga, ucap Doyul setelah memukul, di mana Kang Wok yang melihat kejadian itu langsung merasa syok karena Doyul pasti akan mati setelah macam-macam dengan SMA Ilgyong. Sama dengan si kacamata yang mengatakan kalau Doyul sudah kelewatan karena sudah menghajar salah satu bos SMA Ilgyong secara langsung dan membuatnya pingsan. Berpindah panel ke sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut terlihat seorang pria bertato banyak dan juga berambut pirang sedang menyandra seorang wanita dan menuangkan air panas ke salah satu pria tawanannya. Jadi itu dilakukannya karena si tawanan mencoba melarikan diri setelah dia membantunya. Pria berambut pirang itu sangatlah kejam karena ingin mematikan rokok kepada wanita di sebelahnya. Tapi wanita itu selamat setelah handphone si pirang ini berdering. Rupanya bukan hanya dia, melainkan sekelompok geng sudah berada di dalam rumah tersebut. Panggilan itu merupakan laporan bahwa Jong Beom sedang berada di SMA Sumon. Dan pria kejam tersebut bernama Im Jong Chan, ranking 2 SMA Ilgeong. Kemudian si kacamata menjelaskan sedikit bahwa orang-orang yang bisa berbuat apa saja di negeri ini adalah 12 orang berpengaruh yang sering disebut dengan 12 Nation. Tapi setelah mendengarkan penjelasan itu, Doyul tidak peduli karena 12 Nation itu hanyalah preman biasa, sedangkan dia merasa kesal menerima hukuman setelah berkelahi dengan Jong Beom. Jadi kacamata memberitahu bahwa Doyul baru saja membuat masalah dengan 12 berandal nasional yang sering disebut dengan 12 Nation, dan baru saja divisi pertama telah mencari Doyul. Tapi bagi Doyul mereka tidak ada apa-apanya karena mereka belum pernah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan saat ini Doyul sudah merasa sangatlah muak menjalani pekerjaan yang diberikan si kacamata yang membuat Doyul terlibat dalam masalah yang besar. Sehingga lebih baik bagi Doyul bekerja paruh waktu saja. Keputusan tersebut tentunya membuat si kacamata terkejut karena dia telah membayar upah yang lumayan serta memberikan pesangon kepada Doyul. Tapi Doyul ini langsung menatap tajam menyuruh si kacamata agar pergi saja. Sore hari setelah pulang sekolah, si kacamata berjalan sambil memikirkan bahwa setelah Doyul datang menghabisi para berandalan, suasana sekolah jadi nyaman. Karena para berandalan takut dengan Doyul, terlebih pada si kacamata yang merasa sangatlah senang karena dia tidak dibully lagi seperti dahulu. Tiba-tiba muncul bocah nakal yang merangkul si kacamata karena dia tahu bahwa si kacamata ini merupakan teman dari Doyul. Si kacamata langsung dibawa ke tempat sepi di mana dia dihajar oleh Jong Beom yang terus menanyakan keberadaan dari Doyul. Si kacamata hanya bisa mengatakan kalau dia tidak tahu dan menerima sebuah tendangan dari Jong Beom. Lalu Jong Beom menyuruh si kacamata menelepon Doyul jikalau memang tidak mengetahui keberadaan dari Doyul sekarang. Bukannya menelepon ke nomor Doyul, dia malah mencoba untuk menghubungi polisi yang mana rencananya itu langsung diketahui oleh salah satu berandalan bawahan Jong Beom. Akibat hal tersebut membuat para berandalan ini murka dan menghajar si kacamata habis-habisan. Sedangkan di lain tempat yaitu Burger King ada Doyul yang sedang melamar untuk pekerjaan paruh waktu di sana. Pemilik restoran sangatlah bingung ketika mengetahui bahwa kemampuan Doyul adalah merawat senjata dan juga melempar sertifikat.
Pemilik restoran mencoba sarkas kepada Doyul bahwa CV-nya sangat bagus, tapi mereka tidak membutuhkan ahli pelempar sertifikat di restoran tersebut. Tak lama pintu toko berbunyi didatangi oleh 2 orang berandalan berbadan besar. Mengetahui 2 orang itu datang, pemilik restoran meminta Doyul datang kembali sambil membeli burger, seolah mengisyaratkan mereka menolak Doyul. Berandalan tersebut berkata kalau dia sakit perut setelah makan burger di restoran tersebut, membuat semua pelanggan yang mendengarnya jadi merasa burger mereka ini tidak higienis. Menghindari pandangan buruk konsumen terhadap burger mereka, si pemilik ini mencoba mengajak berandalan tersebut ke belakang dan mengajaknya untuk makan lagi. Di saat berandalan berjalan mengikuti pemilik restoran, dia berpapasan dengan Doyul dan tak sengaja mereka bertabrakan sehingga membuat si berandalan ini tak terima dan terus memandangi Doyul. "Apa maumu?" tanya Doyul kepada mereka. Berpindah lagi ke si kacamata yang babak belur setelah dihajar oleh Jong Beom. Mereka mendapati bahwa di handphone si kacamata ini tidak memiliki nomor dari Doyul dan membuat Jong Beom sangatlah frustasi dan bingung apa yang akan dilakukannya agar bisa bertemu dengan Doyul. Dirasa mencari informasi melalui si kacamata ini hanyalah sia-sia, mereka pun pergi meninggalkannya. Nah, kita pindah di sisi rank 2 SMA Ilgyong yaitu Jong Chan sedang membicarakan kenaikan setoran dengan anak-anak buahnya. Di situ juga ada rank 5 Hyo Chang yang menyuruh kenaikan senilai 50 kepada mereka semua. Di saat Jong Chan berjalan ke arah restoran Burger King, dia berpapasan dengan Doyul, tapi mereka hanya saling melewati saja karena tidak mengenal satu sama lain. Tibalah kini Jong Chan dan yang lain di Burger King. Mereka terkejut setelah mendapati teman-teman berandalannya terkapar babak belur setelah dihajar oleh seseorang. Jong Chan mencoba untuk membaca situasi dan menyimpulkan bahwa pelakunya bukanlah orang dari sini. Di saat itu juga dia teringat akan noda darah yang menempel pada baju seseorang yang berpapasan dengannya, yaitu Doyul. Jong Chan yang sangatlah kesal menyuruh rank 5 dan anak lainnya untuk membawa bocah SMA Summon yang berpapasan dengan mereka tadi sekarang juga. Saat berjalan pulang, Doyul memikirkan bahwa pendapatannya bulan ini sudahlah habis. Bahkan jika mencari kerja part-time tak mampu mencukupi kehidupan bulanannya. Dan tempat satu-satunya dia bisa mencari uang saat ini hanyalah satu tempat. Langkah Doyul pun terhenti setelah dia melihat si kacamata di seberang jalan yang berkata kalau dia mendengar Doyul melakukan sebuah wawancara kerja pada hari ini dan syukurlah Doyul terlihat baik-baik saja, ucap si kacamata ini sambil tersenyum. Melihat wajah si kacamata yang babak belur, Doyul pun bertanya dengan siapa dia berkelahi kali ini. Di momen yang sama terdengar suara dari rank 5 SMA Ilgyung yang menyuruh Doyul datang ke arahnya, bahkan berteriak ke arah Doyul menggunakan kata-kata yang kasar. Doyul yang mendengar hal itu pun bertanya kepada kacamata, apakah 50.000 untuk satu orang masihlah berlaku? Haha, masih, tapi tidak ada uang bonusnya ya, ucap si kacamata sambil tertawa kepada Doyul. Karena Doyul terus mengabaikannya, rank 5 SMA Ilgyong pun mencoba memukul Doyul dari belakang. Tapi Doyul ini langsung melemparkan botol minumannya serta membanting berandalan tersebut ke tanah yang membuatnya tak bisa bernafas. Lalu Doyul menghantam wajahnya dengan cukup keras. Berandalan lain pun terdiam dan menyaksikan kebrutalan dari Doyul, bahkan mereka jadi ciut di saat Doyul menatap ke arah mereka. Akan ada bonus untuk para cecunguk itu kan, ucap Doyul kepada si kacamata. Setelah menghabisi para berandalan tadi, kini Doyul dan si kacamata menikmati ramen mereka di sebuah toko. Doyul mengingatkan si kacamata untuk menambahkan bonusnya dan tiba-tiba Doyul ini menyebutkan angka 5 juta won dengan satu syarat. Jikalau dia akan menghancurkan SMA Ilgyong dalam 1 minggu dan diberikan 5 juta won. Si kacamata ini pun tertawa karena merasa itu hanyalah omong kosong belaka dan mempertanyakan apa alasan Doyul sampai membutuhkan uang sebanyak itu.
Kan aku sudah bilang, ayahku memblokir semua rekeningku. Tapi Doyul juga sempat menanyakan, buat apa sih anak sultan seperti si kacamata mau hidup dihajar oleh para preman? Padahal dia anak orang kaya dan sangatlah mudah untuk pindah ke sekolah lainnya. Dan juga mengapa membiarkan anak mereka pulang dalam keadaan yang babak belur. Si kacamata menjelaskan kalau orang tuanya berada di luar negeri. Mendengar hal itu, Doyul mengatakan bodoh amat dan meminta si kacamata tidak membiarkan dirinya sendiri dihajar lagi seperti orang bodoh. Dan karena itulah semua orang menganggap si kacamata ini orang bodoh. Lalu Doyul mengambil sisa makanannya dan pergi pamit kepada si kacamata. Kita kembali lagi ke Jongchan yang kini mendapati lagi bahwa anak-anak buahnya terkapar babak belur di jalanan. Jongchan yang semakin naik pitam berteriak kepada yang lainnya untuk menghubungi Pak Kangwok dari SMA Summon sekarang juga. Sedangkan Pak Kangwok terkejut dan frustasi mendapati dirinya dihubungi lagi oleh mereka, padahal sudah tidak ada urusan dengan mereka.